Ya, bagaimana mengartikan peran Jokowi di pemerintahan baru nanti? Kita akan bahas bersama Prof. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik UI. Selamat malam, Prof. Ini pernyataan Selamat Erlangga malam. kan muncul Ya, setelah Presiden bahas program makan siang gratis. Ini dimaknainya seperti apa nih? Karena memang perannya Jokowi sendiri kan di pemilu besar sekali, apalagi di pemerintahan berikutnya. iya, bahwa misalnya peran Jokowi dalam proses Prabowo Gibran ini, saya kira kan makin ke sini makin terkonfirmasi gitu, Eh, bahwa ya istilahnya sekarang Pak Jokowi itu udah punya saham lah kira-kira di pasangan yang akan menang ini, dan kemungkinan memang akan menang sih kalau lihat dari hasil hitung cepat, dan biasanya kan juga tidak banyak berbeda nanti dengan KPU. Nah, tapi bahwa misalnya bagaimana sebenarnya deal antara dua orang ini, sesungguhnya kan kita hanya bisa meraba-raba dari luar, karena dua orang ini yang persis tahu gitu. Karena mungkin saja deal itu sudah ada proses panjang juga, misalnya kita nggak tahu ya dari waktu Pak Prabowo masuk ke kabinet itu deal-deal apa aja, dan itu secara gradual akan berjalan terus misalnya, Mhm. sampai kita tahu sekarang tiba-tiba bahwa Pak Jokowi itu ya berada di kubu Prabowo, dulu lawan politik ya, dan meninggalkan partai asalnya PDIP. Ini kan agak beyond imagination banyak orang juga gitu loh. Ya Nggak ditebak ya? tidak ada presidennya juga sebelumnya gitu. Jarang juga presidennya sebelumnya tiba-tiba beloknya ke situ gitu ya. Nah sekarang sinyal kedua misalnya ternyata dibahas di kabinet kemarin tentang ada kemungkinan bahwa program makan siang ini Mhm. apa, Masuk ke WBN. akan masuk di BPN, artinya akan dikunci juga di GBH, di apa era APBN tahun depan ketika Prabowo sudah memerintah misalnya. Mhm. Nah ini kan semakin jelas bahwa pemerintahan ini ya kalau kita mau mengibaratkan ya salah satu pemegang saham terbesarnya bisa jadi Joko Widodo begitu. Kalau pemegang saham terbesar, kira-kira perannya apa nih nanti, jadi CEO, jadi COO, atau kira-kira peran Nah apa menurut Anda yang paling tepat bagi Jokowi nanti? ini juga masalahnya di kita kan belum ada presidennya juga. Kalau kita lihat di Undang-Undang apa 39 2008 itu tentang pembentukan kabinet, itu kan sepenuhnya hak prerogatif presiden. Tapi kan jumlahnya juga dibatasi oleh undang-undang. Nah, misalnya posisi yang kita membayangkan, tentu nggak mungkin Pak Joko Widodo di sejajar dengan menteri posisinya. Jadi dia harus di atas menteri, mungkin bayangnya begitu. Di atas juga menteri koordinator. Nah, apa ya yang nomenklaturnya itu yang ada gitu loh di Undang-Undang 39 itu nggak disebut sih. Misalnya kalau kalau paling logis misalnya menteri utama kan, Mhm. prime minister, menteri utama itu kan prime minister ya, menteri utama di atas. Tapi kan sistem kita bukan sistem uh, uh, Parlemen. presiden, bukan bukan sistem parlementer Mhm. di mana ada prime minister gitu loh. Kita presidensial, presiden memegang kekuasaan tertinggi untuk apa kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Kita juga bukan sistem semi presidensial seperti juga di Prancis gitu loh. Mhm. Nah, Jadi Anda membayangkan sesuatu yang mungkin akan menjadi bagian dari katakanlah program strategis nasional yang ingin dipastikan oleh Jokowi tetap berlangsung, IKN mungkin? bisa jadi. Jadi kalau kita mau mengerti misalnya kenapa misalnya pengaruh Pak Jokowi masih akan berlanjut sampai ke pemerintahan yang baru gitu. Dan ini kan juga presidennya juga belum ada selama Mhm. ini. Kita lihat dulu eh, dua periode Pak SBY kan ya selesai begitu, dan digantikan oleh Pak Jokowi, apa Pak SBY step down gitu ya. Udah. Nah ini kan masih akan berlanjut. Nah ini betul-betul presidennya belum ada gitu loh, presidennya belum Jadi ada. sulit dibayangkan gitu ya, Prof ya? Sulit dibayangkan, tapi mungkin kalau logika yang paling mungkin kalau aktif secara ini semacam menteri utama Mhm. begitu. Eh, Tapi Kak, apakah itu dimungkinkan juga dengan undang-undang Kementerian Negara itu gitu loh. Nah, saya belum
Oke, Cek itu. kalau posisi yang pastinya penting, pastinya di atas Menko, tapi belum bisa dibayangkan tadi, masih butuh nggak kendaraan partai politik? Kan ini yang mengungkapkan adalah Ketum Golkar nih, Erlangga. Apakah bisa diartikan bahwa sepertinya akan menggunakan partai Golkar? Oh iya tentu maksudnya kalau sekarang yang bicara Pak Erlangga, kalau kita menganggap Pak Erlangga adalah juru bicaranya Pak Jokowi sebenarnya. Kan dalam politik suka suka begitu. Jadi saya mau A gitu, tapi saya nggak mengungkapkan. Saya minta yang lain mengungkapkan. Saya perlu A gitu kan. Mhm. Tuh. Nah, kita nggak tahu juga sebenarnya gimana nih. Tapi apa bahwa misalnya ada kesepakatan dan mungkin Hmm. saja kesepakatan Mungkin eh, ada kesepakatan antara untuk di menggunakan antara, maksud Golkar. saya kesepakatannya itu lengkap nih ya Prabowo dan seluruh partai-partai pendukung Pak Jokowi dalam satu paket dan mereka punya kesepakatan begitu nanti akan menempatkan misalnya Pak Jokowi nanti setelah tidak lagi menjabat presiden sebagai menteri utama itu Baik. misalnya gitu. Baik, terima kasih Prof. Hamdi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Prof. Malam.